air beku muncul dalam warna berlumpur. Sementara di bagian atas gua tampak lebih terlihat berwarna biru. Karena adanya gerakan yang cepat dari gletser yang mencapai kecepatan sekitar 1 meter per hari di medan yang tidak rata, menyebabkan terjadinya keretakan pada bagian ujung secara vertikal. Akibatnya retakan yang disebut dengan serak ini pun menyebabkan cahaya matahari bisa langsung masuk ke dalam gua es dari kedua ujungnya dan menghasilkan pencahayaan homogen di dalam terowongan es. Untuk berjalan di dalam gua ini, kita dapat mengambil akses melalui sebuah pintu berukuran sekitar 7 meter dari garis pantai. Pada akhirnya gua ini pun mengecil hingga ukuran yang mencapai tidak lebih dari 120 cm saja. Meskipun tampak indah dan menakjubkan, gua ini sebenarnya berbahaya untuk dimasuki. Hal ini karena strukturnya yang labil dan dapat runtuh setiap saat. Namun demikian, gua ini tetap aman jika dimasuki selama musim dingin ketika suhu yang rendah mampu mengeraskan es di sekelilingnya. Penampakan sebuah gelombang air raksasa yang kaku dan membeku mungkin akan membuat kita merasa heran sekaligus takjub. Sebab banyak di antara kita yang mungkin akan membayangkan jika gelombang es ini terbentuk dengan sangat cepat, di mana sebuah ombak air raksasa tiba-tiba membeku dalam hitungan detik saja. Faktanya, ombak yang membeku ini tidaklah tercipta dalam waktu yang singkat, melainkan hasil dari proses alami yang sangat lama. Adanya formasi es berwarna biru yang ajaib ini menjadi bukti kuat jika gelombang es ini tidak diciptakan langsung dari ombak yang tiba-tiba membeku. Menurut penelitian, frozen wave memiliki warna kebiruan karena terbentuk dari formasi gelombang yang terbentuk secara perlahan-lahan dari waktu ke waktu. Proses membeku dan mencair yang silih berganti dari tahun ke tahun telah memberikan formasi halus seperti sebuah ombak yang membeku. Selain sajian menarik dari frozen wave, Antartika juga memiliki keajaiban lain berupa menara-menara tinggi yang terbuat dari es. Berlokasi di Gunung Erebus, Antartika, ratusan menara es ini berdiri kokoh hingga mencapai ketinggian 20 meter. Terbentuknya menara es ini disebabkan oleh pertemuan unik antara api dari dalam perut bumi dengan es di permukaannya secara terus-menerus. Akibatnya, uap vulkanik pun membeku di bagian dalam membentuk lapisan es yang semakin meninggi. Sebuah pemandangan menakjubkan di mana jatuhan dari sebuah air terjun yang membeku dapat kita saksikan di dekat kota Vail, Colorado, Amerika Serikat. Bentuk pilar es yang terbuat dari air terjun ini dapat tercipta pada musim dingin, di mana suhu udara menjadi sangat rendah hingga mampu membekukan air dalam volume yang sangat besar. Karena proses membeku air terjun ini memakan waktu yang cukup lama, pilar es pun menjadi semakin besar dari volume air terjun yang setiap saat mengalir melewatinya. Pada saat mencapai puncak beku, pilar es ini dapat berdiri kokoh dengan ketinggian mencapai 50 meter, serta diameter dasar yang mencapai 8 meter. Bergerak ke benua Amerika bagian selatan, tepatnya di perbatasan antara Chile dan Argentina, kita akan menemukan pemandangan yang tak kalah unik. Ribuan pilar es dengan ujung yang runcing terbentuk secara alami di wilayah Ranges Andes, sebuah dataran tinggi yang terletak sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut. Paku-paku es yang disebut dengan penitentes ini memiliki ketinggian bervariasi, mulai dari beberapa sentimeter hingga mencapai ukuran 5 meter, dan menciptakan sebuah pemandangan seperti hutan es yang sangat lebat. Satu hal yang menarik dari penitentes adalah bentuknya yang unik, di mana terdapat bagian es yang runcing dengan sisi tajamnya selalu menunjuk ke arah matahari. Hal ini dapat terjadi karena bagian es ini mendapatkan panas yang cukup saat matahari bersinar, sementara bagian lainnya tetap membeku karena tiupan angin yang sangat dingin. Sesuai dengan pengamatan ilmiah, sinar matahari yang jatuh menimpa es mengakibatkan terjadinya defleksi di dalam es, sehingga mengakibatkan es mencair secara tidak merata. Akibatnya, bagian-bagian es yang tidak meleleh melahirkan bentuk patung berbentuk aneh yang dikenal dengan sebutan penitentes.
fenomena langka di mana sebuah formasi es berbentuk lingkaran terjadi beberapa waktu lalu. Lingkaran-lingkaran es di atas permukaan air bersuhu dingin ini memiliki ukuran yang cukup besar untuk dijadikan pijakan seorang pria dewasa. Menurut penelitian yang pernah dilakukan, lingkaran-lingkaran es ini terbentuk dari sebuah proses alami, di mana pusaran air dan suhu dingin bertemu membentuk bulatan es di permukaannya. Namun demikian, penelitian lanjutan masih terus dilakukan untuk mengungkap teori lain karena di beberapa tempat lainnya, lingkaran es ini berhasil ditemukan dengan karakter alam yang berbeda. Ada pula yang menyangka jika lingkaran es ini sengaja dibuat manusia untuk menciptakan sensasi seperti sebuah crop circle yang misterius. Fenomena ajaib dari lingkaran es dengan bentuk geometri yang presisi ini memang bukan hal yang sering terjadi. Ia pernah ditemukan setidaknya di atas sungai di dataran Skandinavia, sebuah danau di Rusia, Amerika, hingga Eropa bagian utara. Pemirsa, itulah 7 keajaiban dunia beku versi On The Spot. Siapa bilang hanya manusia memiliki akal? Hewan-hewan berikut ini akan membuktikan bahwa mereka juga bisa memakai akalnya dalam beraktivitasnya sehari-hari. Penasaran? Nantikan informasi selengkapnya setelah yang mau lewat berikut ini. Seekor ular terbesar di dunia ternyata ditemukan di pedalaman hutan Kalimantan. Ular ini sanggup menelan 7 manusia dewasa sekaligus. Foto ular boa di atas pernah menjadi sensasi berita yang cukup heboh di dunia maya. Sekelompok pekerja yang sedang melakukan pembukaan hutan untuk membuat jalan baru, bulldozer mereka secara tidak sengaja melindas seekor ular boa berukuran besar yang mereka kira sebuah gundukan tanah. Operator mesin bulldozer terkejut ketika mendapati ada ceceran darah di permukaan tanah. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata ada seekor ular boa besar yang sedang sekarat di bawah mesin bulldozernya. Ketika pekerja lain berdatangan untuk memeriksanya, ular raksasa tersebut sudah mati. Sebenarnya terdapat 2 ekor ular besar, namun ular yang satunya menghilang ke dalam lebatnya hutan. Sementara operator bulldozer sangat syok sampai tidak dapat berdiri begitu menyadari betapa besarnya ular yang baru saja diagilas. Ular boa yang telah mati tersebut berbobot 300 kg, dengan panjang 16,7 meter, 55 feet, dan diperkirakan berumur 140 tahun. Dengan ukuran ular sebesar itu, tidak salah bila ular boa itu diklaim sebagai ular terbesar di dunia. Ular boa memiliki nama lain. Ular anaconda adalah ular terbesar yang hidup di sejumlah hutan tropis, seperti di hutan Amazone, hutan Papua, maupun di hutan Kalimantan. Ular raksasa tersebut tidak berbisa. Sekian berita kali ini. Silahkan like dan berlangganan untuk berita terbaru lainnya. Terima kasih.